nama gue Muhammad Naufir Sultan, NIM-nya F440121097. Nama saya Syakila Alisyarianto dengan NIM F44012211083. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai aspek lingkungan dari Batako. Sebelum melangkah lebih jauh, Anda sebaiknya mengetahui dulu tentang pengertian Batako. Batako adalah batu bata padatan atau concrete brick yang terbuat dari campuran beberapa bahan seperti semen, kapur, kericak, dan pasir. Kalau di Indonesia sendiri, istilah konkrit sering dikenal dengan beton. Tak heran Batako sering disamakan dengan bataton, batu bata beton, dan sekilas mirip dengan paving block yang digunakan untuk material lantai atau jalan. Batako pada umumnya merupakan material bangunan yang untuk dinding yang terbuat dari bahan campuran antara lain semen dan pasir kasar serta air. Komponen bahan tersebut dicampur jadi satu hingga akhirnya dipadatkan hingga tercetak bentuk menyerupai batu bata seperti yang beredar di pasar. Berbeda dengan proses pembuatan bata merah yang perlu dibakar dulu dalam suhu tinggi, pembuatan Batako hanya perlu dikeringkan di tempat terbuka dan teduh agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Lalu kita beralih ke jenis-jenis Batako berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama ada Batako Tres, yaitu Batako dengan bahan cetak kapur. Lalu yang kedua, Batako semen dengan bahan campuran semen. Lalu yang ketiga, Batako beton dengan bahan campuran beton. Ternyata ada dampak yang diberikan oleh Batako terhadap lingkungan, yaitu yang pertama emisi gas buang, lalu yang kedua kebisingan. Nah, jadi dampak lingkungan yang pertama yaitu adanya emisi gas buang. Emisi gas buang ini mencakup berbagai jenis polutan tergantung pada proses produksi yang digunakan dalam pabrik tersebut. Nah, emisi gas buang yang umum ada dari proses pembuatan Batako itu antara lain ada partikulat, karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan juga polutan organik volatil. Lalu dapat juga berasal dari proses pemotongan dan pemecahan, yaitu ketika Batako dipotong atau dibor untuk keperluan konstruksi. Selanjutnya dari peralatan transportasi, contohnya dari pengiriman Batako dari lokasi konstruksi dengan truk atau dengan kendaraan berat. Nah, itu juga dapat menyebabkan kebisingan dalam proses pemindahan tersebut. Terakhir dapat juga berasal dari pekerjaan konstruksi, contohnya seperti pemasangan atau pengecoran dinding. Itu tuh kan menggunakan peralatan-peralatan seperti palu, bor, dan mesin pemadat. Nah, itu tuh dapat menciptakan kebisingan. Nah, tadi kan sudah ya dijelaskan apa saja sih sumber-sumber dari kebisingan dalam proses pembuatan Batako. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengatasi kebisingan-kebisingan tersebut? Yang pertama itu dapat menggunakan pelindung telinga. Yang kedua itu dapat memilih alat yang lebih tenang. Lalu yang ketiga itu dapat membuat jadwal kerja yang terbatas, yaitu mengatur jadwal kerja itu agar pekerjaan-pekerjaan yang berisik itu tidak terlalu berdampak pada lingkungan sekitar. Lalu yang keempat yaitu adanya pelaksanaan peraturan dan standar lingkungan. Lalu yang kelima yaitu adanya komunikasi dengan tetangga. Jadi masyarakat setempat dengan pabrik itu dapat bersama-sama mencari solusi dari kebisingan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan.